Halo, assalamualaikum Pak. Kamu di mana, Do? Kok belum pulang? Saya lagi disuruh Pak Chandra Pak. Ini sudah mau pulang kok. Ya udah Pak, nanti saya telepon lagi ya Pak. Saya pulang dulu. Jadi ingat lagi sama Pak Chandra. Kasihan Pak Chandra. Semoga aja dia dan keluarganya baik-baik aja. Gua kira semua harta papa bakal jatuh ke tangannya Diva. Secara Diva kan anak satu-satunya. Tapi ternyata papa punya anak lain. Aku harus pastiin keadaan Pak Harto agar aku tahu kapan dia sadar dari koma. Gawat kalau sampai keduluan papa. Dia akan cerita semuanya sama papa soal anak itu. Papa pasti akan cari anak itu. Aku harus tanya sama anak cewek itu. Katanya dia itu kan anaknya Pak Harto. Diva, Mama mau pulang, nah. Mama shock. Mama gak nyangka Papa kayak gitu. Iya, Ma. Iya, Ma. Mama pulang dulu ya, Ma. Biar Diva nemenin Mama. Sayang, kamu naik taksi aja ya. Aku sebentar ada urusan. Ayo, nah. Maaf. Gimana kondisi Papa? Papa masih koma. Kata dokter nggak tahu sampai berapa lama Papa bakal sadar. Bagus. Koma aja selamanya. Kalau perlu sekalian. Biar rahasia Papa nggak kebongkar. Maaf, Mas ini siapa ya? Gini, kebetulan Papa saya itu temannya Papa kamu. Saya anaknya. Papa saya nyuruh saya buat jenguk ke sini. Nanti kalau misalkan Papa sadar, kamu hubungi saya di nomor ini ya. Ini kartu namanya. Ini kali keduanya ada yang minta dihubungi kalau Papa udah sadar. Tadi ada sepasang suami istri, dia juga minta tolong dihubungi. Suami istri? Siapa ya? Kenapa mereka pengen tahu soal Pak Harto? Boleh saya lihat nomor teleponnya nggak? Siapa tahu kenal, biasanya kalau teman papa kamu pasti teman papa saya juga. Iya kan? Boleh lihat? Boleh? Ini kan nomor ibu. Berarti suami istri yang dibilang sama cewek ini itu ibu sama bapak. Tapi kenapa mereka juga bisa kenal sama Pak Harto? Papa sebenarnya juga baru tahu. Kalau Papa punya anak laki-laki dari Yani. Dan yang tahu keberadaannya hanya Pak Harto. Dia pernah bilang kalau anak itu dipungut orang yang pernah beli mobil dia dulu. Tapi saat ini Pak Harto koma. Sehingga Papa tidak tahu di mana anak itu. Gak tahu keberadaannya. Dan siapa yang mungut dia, Ma? Boleh saya lihat papa kamu? Boleh? Kayaknya pernah lihat Pak Harto. Tapi di mana ya? Lihat mobilnya. Ya, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Iya, Pak. Iya. Devano. Ayo keluar yuk. Kak, Vano nggak mau. Ini mobil bapak. Devano. Ayo turun. Nanti Pak Harto nggak bisa pulang kalau kamu di situ terus. Ayo sayang. Bapak jahat. Kenapa bapak ngambil mobil bapakku lagi? Bapak bukan mau ambil mobil Bapak lagi. Tapi ayah kamu yang kembalikan. Karena kamu kan sekarang sudah punya adik yang baru. Jadi papa kamu perlu mobil yang lebih besar. Dia bukan adik aku. Dia anak yang bapak pungut dari jalanan. Devano, nggak boleh ngomong gitu dong.
Berarti ini Pak Harto yang dulu jual mobil ke Bapak. Terus tadi Papa bilang kalau Pak Harto tahu kalau anaknya Papa itu ada dipungut sama orang yang beli mobilnya Pak Harto. Dan Bapak dulu pernah beli mobilnya Pak Harto. Apa itu berarti anaknya Papa yang selama ini dicari itu Ridho? Sial tuh anak. Ternyata dia anaknya Papa. Tapi kayaknya Papa belum tahu kalau Ridho itu anaknya. Gimana? Kamu tahu sama nomor telepon tadi? Enggak. Saya nggak tahu nomor telepon siapa itu. Yaudah gini deh, nanti kalau misalkan ada perkembangan sama Papa, tolong hubungi saya. Semoga cepat sembuh papanya. Kasih. Permisi. Papa sebenarnya juga baru tahu kalau Papa punya anak laki-laki dari Yani. Gue jadi semakin yakin kalau Ridho itu anaknya Papa. Berarti Ridho itu kakak tirinya Diva. Gila, anaknya sendiri jadiin supir. Berarti kalau Ridho anaknya Papa, hartanya Papa akan dibagi dua. Nggak semuanya akan dikasih ke Diva. Kenapa nih mobil? Sial. Kenapa mereka mogok sih? Kenapa lagi mobil? Mana sepi banget lagi. Nggak ada bengkel. Siapa itu? Kenapa mobil lu? Mau apa lo? Ya udah sini. Kunci. Serahin mobil lu. Serahin. Cepat. Kunci. Serahin. Gawat, mati gua. Buka. Keluar. Makanya lo buka. Keluar. Ayo keluar. Cepat keluar. Keluar dari mobil lu. Buka nggak kalau kamu selamat. Keluar lu. Gua telepon Diva nih. Serahin mobil lu. Mas Vano. Halo Mas, kamu di mana sih Mas? Kok belum pulang juga? Ini sayang, mobil aku mogok terus ada begal. Nyetor mobil aku sayang. Apa Mas? Kamu dibegal? Kamu telepon orang-orang suruh kesini ya. Suruh selamatin aku ya sayang. Iya Mas. Ya, cepetan sayang, cepetan ya. Aduh, aku harus gimana ya? Apa hubungin Papa? Coba telepon Papa. Aduh, nggak bisa dihubungin lagi. Bu Aminah, iya. Aku bisa minta tolong Bu Aminah suruh kirim orang ke tempat Mas Vano sekarang. Sekalian benerin mobilnya Mas Vano yang mogok. Siapa sih telepon malam-malam gini? Diva? Ada apa ya? Assalamualaikum. Halo Bu tolongin Mas Vano Bu. Mobilnya Mas Vano mogok, terus Mas Vano mau dibegal. Astagfirullahaladzim. Ibu tolong kirim orang ke sana ya Bu, samperin Mas Vano. Iya. Kamu kirim alamatnya ya? Iya Bu, sekarang juga aku kirimin alamatnya ya. Makasih Bu. Ya Allah Mas Vano. Pak bangun Pak. Ada apa, Ma? Pak, Devano mobilnya mogok dan mau dibegal. Buka. Keluar. Enak aja lo buka. Keluar. Cepat keluar. Keluar dari mobil lu. Mati dong.
Pak, ayo dong Pak, cepetan tolongin Devano. Walaupun Papa marah sama Devano, tapi Pak, pikirin Diva. Ada cucu kita di sana. Kasihan mereka Pak, kalau terjadi apa-apa. Iya, Bapak ke sana. Tapi di mana tempatnya? Ini Pak alamatnya. Iya, Bapak ke sana. Ya udah, ajak Ridho sama Manto ya. Iya, Bapak pergi dulu ya. Hati-hati Pak. Ridho, Manto, bangun. Manto, bangun. Iya Pak. Kenapa Pak? Mau cari makan malam-malam gini? Kamu tuh makan aja yang dipikirin. Devana mobilnya mogok, dia mau dibegal. Yuk, Manto, siapin mobil pelanggan. Bantu ambil Pak. Lama banget ini datangnya. Sialan lu. Ayo keluar lu. Lu mau keluar nggak? Gue pecahin mobil lu. Jangan. Oh, buan dulu ya. Nggak keluar lu ya? Iya lu ya. 1, 2, 3. Ayo Bang. Gawat. Bisa dilaporin polisi. Wah, gua balok. Saya cabut. Syukur mereka udah pergi. Siapa sih yang datang? Kenapa Diva telepon mereka sih? Lo yang datang telat lagi. Astagfirullahaladzim. Dibantuin juga. Kalau gua kenapa-napa gimana? Hah? Dasar manusia tidak punya adab, tidak tahu terima kasih. Coba kalau saya nggak datang ke sini, mau jadi apa kamu? Pak, siapa yang minta Bapak datang? Saya itu Pak nungguin bengkel profesional, bukan kacang-kacangan kayak begini Pak. Mas Vano, jangan kurang ajar sama Bapak ya Mas ya. Hargain Bapak. Bapak bela-bela lagi tidur ya Mas, mau kesini ngemetin Mas tau nggak? Tahu lu, terima kasih ke orang mah. Kasih, enak aja lo. Pak, Pak Manto, kita pulang aja yuk. Ngapain kita bantuin dia? Biar dia cari bengkel sendiri aja. Hah? Tunggu. Udah nanggung, udah kesini. Benerin sekali mobil gua tuh. Ayo kita perbaiki, biar ibumu tidak sedih. Ini Pak ya. Alhamdulillah, beres Pak. Ini kok ongkosnya. Simpan saja uang itu. Saya tidak sudi menerima uang dari anak yatim seperti kamu. Sopan lu Bang. Orang miskin aja belagu lo. Sudah tengah malam. Papa, Ridho, Manto, kok belum datang juga ya? Alhamdulillah, Pak. Pak, syukurlah kalian sudah pulang. Gimana Pak Devano? Baik-baik aja kan? Berkat kedatangan kita, dia tidak jadi. Tapi anak itu malah menyalahkan kita, gara-gara kita terlambat datang. Iya Bu, nggak tahu terima kasih tuh Devano. Masih untung kita datang Bu. Coba kalau kagak, sudah hilang nyawa dan mobilnya. Mama juga nggak tahu bagaimana menyadarkan Devano. Semoga Allah beri kesempatan untuk sadar ya Pak. Ya udah yuk, kita masuk istirahat. Ayo.
kalau aku nggak bisa mengharapkan anak-anakku lagi, paling enggak aku masih punya cucu yang bisa diharapkan. Ya Allah, lindungilah Fandi dari kelicikan Rina dan Alvan.